Putri dengan ancaman 340 hukuman mati itu tidak ditahan. Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi belum ada kesimpulan ditahan. Tetapi Saudara Seto sudah minta supaya itu tidak ditahan. Lalu kalaupun ditahan itu meminta menyediakan tempat yang nyaman. Wah, itu menjadi kontroversi. Berhenti untuk merekayasa. Jangan-jangan merekayasa sekali lagi kasus ini. Pak Seto itu berlebihan dan lebay. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam dan selamat siang dari Jakarta, Indonesia. Kita bersama dengan Bang Aris Merdeka Sirait dari Komnas Anak, ya? Betul. Oke, Bang Aris, akhir-akhir ini kita masih dihebohkan oleh polemik berita pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo. Dan sekarang kemarin sudah ada rekonstruksi dan lain sebagainya, walaupun ada perbedaan keterangan. Tapi kali ini kita akan membahasnya dari sudut komentar soal perundungan anak. Di mana kemarin heboh, nih ada artikelnya. Heboh, Kak Seto, Aris Merdeka Sirait, sang pembela anak yang tak lagi sejalan. Ini ada beritanya. Soal versus ya. Dan ada lagi nih, mau lindungi anak Verdi Sambo, Aris Merdeka Sirait kritik langkah Kak Seto. Kak Seto lindungi anak Verdi Sambo, Aris Merdeka Sirait bilang jangan sok jadi pahlawan. Nah, ada lagi, Aris Merdeka Sirait ingatkan Kak Seto tak perlu lebay soal anak-anak Sambo. Oke, jadi gimana komentarnya nih, Bang Aris nih? Iya, jadi saya ingin sampaikan dulu bahwa setiap anak di belahan dunia ini, termasuk tentunya di Amerika, di Indonesia, bahkan di belahan dunia lainnya, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala eksploitasi, baik itu eksploitasi ekonomi, penelantaran, penganiayaan, bahkan perlakuan-perlakuan salah dan diskriminasi. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan kewajiban melindungi anak itu, di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa ada 4 pilar yang bertanggung jawab untuk melindungi anak itu, antara lain orang tua, keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah pemerintah, yang pilar keempat adalah negara. Oleh sebab itu, setiap anak di Indonesia dan di belahan dunia tanpa diskriminasi dia punya hak untuk dilindungi. Nah, berkaitan dengan anaknya Verdi Sambo, Ibu Putri, kemudian ini dinyatakan mengalami perundungan dalam bentuk apapun sebenarnya tidak dibenarkan. Tetapi strategi untuk melindungi anak itu harus benar-benar mempertimbangkan anak. Nah, anak Sambo itu adalah punya hak untuk dilindungi juga, tetapi perlu diasesmen apakah anaknya Verdi Sambo ini sesuai dengan harapan dari Kak Seto yang mengaku dirinya adalah sahabat anak Indonesia, itu patut untuk dilindunginya dengan cara dan strategi minta izin dulu ke Verdi Sambo, minta supaya diizinkan melindungi anaknya. Sementara masyarakat tahu bahwa Verdi Sambo ini, Putri ini adalah keluarga yang utuh, yang besar dan tidak miskin, dan mungkin tidak bisa melindungi anak. Nah, kalau itu kan bisa tidak diasuh oleh kedua orang tua karena berhadapan dengan hukum, maka bisa itu di take over oleh keluarga-keluarga dari Verdi Sambo dan Ibu Putri, kan ada pamannya, kalau di Batak itu ada tulangnya, ada opungnya, ada opanya, ada kakaknya, ada keluarga-keluarga yang patut untuk melindungi. Jadi strategi yang dilakukan Saudara Seto ini adalah salah strategi dan mengada-ada. Apalagi sekali lagi saya tambahkan, alasannya juga Ibu Putri itu diusulkan untuk belum lagi ditentukan hukumannya ditahan atau tidak ditahan, tapi sudah ucuk-ucuk minta ditahan tahanan luar, kalaupun nantinya akan diberikan
tempat yang khusus. Nah, ini menurut saya adalah strategi yang menurut saya yang salah. Nah, kalau memang anaknya Ferdi Sambo atau anaknya dari Ibu Putri mengalami perundungan, Mas Uya, itu artinya ada pilar yang ketiga, dia minta bantuan pemerintah. Karena isunya kan isu yang sederhana, tapi sudah nasional. Anak-anak pun sudah menyebutkan persoalan-persoalan ini, Sambo di Indonesia sudah seperti itu. Nah, seharusnya kalau mengalami kekerasan seperti yang disampaikan oleh saudara Seto, itu minta bantuan dan kami merekomendasikan, Komnas Perlindungan Anak juga merekomendasikan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini siapa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu yang tepat. Sementara masih terus kita berjuangkan, termasuk Komnas Perlindungan Anak, masih banyak ibu-ibu yang terpidana terpaksa membawa anaknya ke penjara dengan kasus kriminal yang berbeda. Ada yang kasus narkoba, ada yang kasus ITE. Nah, kasusnya Ferdi Sambo, anaknya dan sebagainya, ayah ibunya diancam 340 dengan perencanaan pembunuhan. Jadi kalau alasannya demi kemanusiaan, membunuh Joshua itu demi kemanusiaan enggak gitu loh. Harus demi kemanusiaan itu. Jangan kemanusiaan kita minta dilindungi, tapi justru melakukan kejahatan kemanusiaan kepada Joshua gitu loh. Jadi pendapat saya jangan dikorbankan anak-anak itu menjadi tameng untuk meringankan beban pidana yang diancam dengan pasal 30 gitu maksudnya. Setuju. Oke, jadi menurut tadi kan Bang Aris juga bilang Kak Seto lebay katanya. Nah, oke, kalau sampai akhirnya Kak Seto menurut Bang Aris terlalu berlebihan dan intinya adalah membuat statement soal ini sampai minta izin ke Ferdi Sambo dulu. Indikasinya menurut intuisi Bang Aris kenapa? Iya, jadi kan tadi bilang salah strategi gitu kan. Iya, tentu itu praduga tak bersalah toh. Jadi saya juga tidak serta-merta menuduh orang. Tetapi saya punya hak mengatakan, institusi saya mengatakan adalah jangan-jangan itu adalah satu aksi yang dilakukan untuk meringankan tuduhan atau sangkaan 340 kepada Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri untuk meringankan supaya tidak diancam 340. Nah, itu jangan-jangan. Nah, jangan-jangan yang kedua karena saya mendapatkan informasi ada seolah-olah tanda petik ini jangan-jangan ada bagi-bagi uang. Ya, karena memang fakta yang saya baca dan diakui oleh LPSK itu dia mendapatkan bujuk rayu untuk 2 amplop coklat. Tetapi sekali lagi jangan-jangan selain pencitraan tentu tuduhan-tuduhan masyarakat netizen yang mengatakan ada apa di balik itu wajar saja karena memang terjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi orang-orang yang dekat, apalagi sekarang, Mas Uya, setelah Komnas HAM itu memberikan rekomendasi, katanya dari 4 alasan itu telah terjadi dugaan kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Apakah itu memang strategi untuk meringankan, untuk tidak dikenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati? Itu yang saya sayangkan. Masih banyak cara-cara lain untuk melindungi anaknya Ferdi Sambo. Karena ini tentu saja saya mendengar bahwa keluarga dari Ibu Putri adalah keluarga yang mampu dan masih mempunyai keluarga yang sangat dimungkinkan untuk melindungi anak. Tetapi sekali lagi itu yang saya katakan, kalau memang betul anaknya Ferdi Sambo itu mengalami perundungan yang mengakibatkan trauma dan sebagainya, mintalah bantuan kepada pilar yang keempat, pemerintah. Pemerintah tentu akan melakukan assessment, mengajak para pekerja sosial untuk bisa apakah itu dititipkan di panti. Jika sekali lagi kalau keluarga Ferdi Sambo tidak mampu lagi. Tidak mampu, ya. Oke. Jadi kalau emang jangan-jangan yang pertama tadi ada, praduga jangan-jangan yang pertama ada, artinya siapa yang memberikan arahan? Ya tentu banyak orang di sekitar Ferdi Sambo tentunya kan.
ya saya tidak bisa menyebut orang ya, tetapi paling tidak orang-orang terdekat dari Ferdi Sambo, gitu kan. Saya tentu tidak elok mengatakan si A, si B. Nanti saya justru dinyatakan menggugat balik. Tetapi ada orang dipastikan orang-orang yang dekat dengan Ferdi Sambo dengan Ibu Putri. Anda bisa bayangkan ini melukai hati keluarga dari Joshua. Bagaimana rekonstruksi yang dilakukan oleh tim khusus dari Mabes Polri. Ibu Putri itu dengan gayanya ya membawa tas. Ya, saya nggak tahu. Kemarin saya tanya istri saya, bisa saja bernilai 17-20 juta. Untuk apa? Ketika itu dibawa, itu artinya keluarga ini mampu, bukan keluarga miskin, sehingga tidaklah layak kalau kita minta izin agar anaknya dilindungi, seolah-olah kita adalah yang paling peduli dengan anaknya Ferdi Sambo. Keluarga besarnya sampai hari ini juga belum komentar. Itu loh, jangan take over. Tetapi maksudnya kalau keluarga Ferdi Sambo dan Ibu Putri tidak sanggup lagi melindungi anak karena dirundung atau mengalami bully dari orang, baik itu di sekolah, di dalam kehidupan sosialnya dan sebagainya, ya berikan, minta bantuan kepada pemerintah dan wajib pemerintah untuk melindungi itu. Saya kira Kementerian Pemberdayaan Perempuan sangat terbuka sebagai kewajibannya. Itu loh Mas ya. Iya. Oke. Kalau emang anaknya Ferdi Sambo emang perlu dilindungi itu ya. Nah, ini seberapa besar emang terancamnya anak Ferdi Sambo ini sampai? Ya itu yang kita tidak tahu dari penjelasan Saudara Seto setelah bertemu dengan Ferdi Sambo di Mako Brimob misalnya, mengatakan bahwa mengalami kekerasan melalui media sosial dan sebagainya. Nah, sementara tidak ada pengaduan, dan keluarga besar dari Ferdi Sambo dengan Ibu Putri juga tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyatakan itu di media bahwa anak saya, cucu saya, ponakan saya mengalami perundungan. Itu loh yang membuat orang curiga ada apa. Dan sekali lagi itu wajar kalau netizen memberikan pendapat bahwa Kak Seto itu berlebihan dan lebay, gitu loh. Iya. Jadi karena dari keluarga Ferdi Sambo pun tidak ada yang melaporkan bahwa anaknya dirundung atau lain sebagainya secara resmi ya. Betul, dan sangat betul itu. Seharusnya kalau memang ada, laporkan saja itu ya, karena itu kan bentuk kekerasan, kekerasan fisik ya. Itu juga laporkan langsung ke polisi. Nah, Ferdi Sambo polisinya polisi, gitu loh. Lalu kemudian juga kalau memang karena statusnya sudah di dalam tahanan, serahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kewajiban pemerintah itu melakukan assessment dan melakukan pendekatan untuk melindungi anaknya Ferdi Sambo yang mengalami yang dikatakan kekerasan, perundungan, bully, begitu. Tetapi sangat disayangkan, Saudara Seto itu melakukan langkah-langkah yang tidak strategis dan itu melukai hati dari keluarga korban. Apalagi sekarang ini ya, tuduhannya bahwa saudara Joshua itu melakukan kekerasan seksual seolah-olah karena itu perbuatan salah itu mendapatkan perlindungan untuk tidak ditahan. Ini untuk sampai sekarang aja Ibu Putri belum ditahan, kok kita sudah mengusulkan supaya kita menyiapkan tahanan yang tidak melanggar hak anak misalnya. Nah, itu kan satu pertanyaan besar. Apalagi misalnya dengan tuduhan kekerasan seksual sekarang, setiap anggota polisi, Mas Buya, itu kalau melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran berat, itu tidak akan ada penguburan secara nasional atau kedinasan. Itu berarti saudara Joshua itu baik-baik orangnya, kan begitu. Itu sederhana aja. Lalu ini pertanyaan saya belum ya sampai hari ini menjadi perdebatan kenapa Ibu Putri dengan ancaman 340 hukuman mati itu tidak ditahan. Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi belum ada kesimpulan ditahan. Tetapi Saudara Seto sudah minta supaya itu tidak ditahan. Lalu kalaupun ditahan itu meminta menyediakan tempat yang nyaman. Wah, itu menjadi kontroversi dan itu pendekatan dan pelayanan saya Komnas Perlindungan Anak dengan Saudara Seto, gitu loh.
Oke. Nah, makanya kalau kita lihat berkaca dari kasus waktu itu Vanessa Angel almarhum, waktu itu juga ada Angelina Sondak yang pada saat ditahan dia memiliki anak kecil, gitu kan? Pada saat itu mereka tetap ditahan. Nah, jadi pertanyaannya adalah tepatkah saat ini kalau emang ada permintaan bahwa saudara PC itu tidak ditahan di tempat tahanan seperti umumnya atas dasar alasan kemanusiaan. Kalau kita bandingkan dengan dua kasus yang kasus-kasus yang sama-sama kita tahu lah ya, ada artis public figure yang juga ditahan pada saat itu tapi memiliki anak kecil gitu. Nah, Mas Uya, itu adalah praktek diskriminasi. Kenapa ini kita minta untuk anaknya Ferdy Sambo yang seorang jenderal, lalu kemudian Vanessa Angel, lalu kemudian juga apa namanya si satu lagi yang terduga terhukum karena korupsi, lalu kemudian tidak boleh dan seterusnya. Itu kan upaya diskriminasi kan begitu. Nah, ini harus berlaku ke seluruh anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum, tetapi dengan pemilahan tindak pidananya berat, ringan, dan seterusnya. Gitu loh, harus ada pertimbangan, ada assessment itu. Jadi apa yang terjadi kepada anaknya Vanessa Angel itu adalah upaya diskriminatif, seharusnya tidak bisa terjadi seperti itu. Hari ini saya mendapatkan berita di LP Wanita Tangerang dan Pondok Bambu saja, secara khusus di Pondok Bambu ada 48 ibu yang membawa anaknya di dalam tahanan. Ini kan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan anak. Itulah maka anak itu harus betul-betul diberikan tempat. Jangan disamakan kalau ibunya atau ayahnya melakukan tindak pidana, yang menanggung ikut adalah anak-anaknya. Itu yang saya sebutkan diskriminatif. Jadi apa yang dilakukan saudara Seto itu adalah apakah ini karena anak jenderal? Saya tidak tahu. Tetapi persoalan-persoalan anak juga di Aceh, ya, di Boyolali ini banyak anak-anak terpaksa ikut ibunya bersama ibunya menjalani hukuman pidana. Ini tidak adil. Karena dalam perkembangan psikologi anak pun itu akan terganggu perkembangannya. Nah, ini kan minta perlindungan supaya diberikan tempat yang khusus bagi putri. Nah, itu kepada yang lain kenapa tidak minta? Itu loh yang sedang kita perjuangkan hari ini. Saya berusaha untuk minta izin Dirjen Pas untuk mengunjungi data-data yang disampaikan oleh LP Wanita Pondok Bambu dan Tangerang dan di tempat-tempat yang lain, termasuk di Aceh, termasuk di Boyolali. Agar apa? Agar LP itu merekomendasikan anak-anak jangan dibawa dalam penjara, tetapi disiapkan oleh negara tempat yang khusus supaya anak baik. Begitu Mas Uya. Oke, dan itu kalau kita tadi berbicara pada kasus Ferdy Sambo dan anaknya ya. Nah, sebetulnya ada nggak sih posisi sinergi kinerja dari KPAI dengan LPKAI buat lindungi anak itu seperti apa sebenarnya sih? Iya, tadi kan seperti saya katakan. Jadi setiap anak di belahan dunia termasuk di Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan. Lembaga-lembaga apapun, apakah itu non-pemerintah, apakah itu non-negara, apakah itu berasal dari lembaga-lembaga keagamaan yang peduli dengan perkembangan anak, dia punya kewajibannya, bukan punya hak, punya kewajiban untuk melindungi anak itu. Kewajiban itu melekat kepada kita sebagai orang dewasa, baik secara individu maupun lembaga, baik itu lembaga non pemerintah, negara, lingkungan sosial, lembaga sosial yang berlatar belakang agama non agama itu punya kewajiban untuk itu. Jadi sesungguhnya lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga dari agama non agama itu adalah kewajiban untuk sinergik memberikan perlindungan. Jadi tidak bisa hanya itu kerjaan dari lembaga negara atau lembaga sosial masyarakat. Enggak, dia bahu-membahu, termasuk Mas Uya yang mengelola media ini punya tanggung jawab. Bentuk apa? Mensosialisasi hak anak, mengabarkan berita-berita anak supaya itu menjadi perhatian publik dan sebagainya. Begitu Mas Uya. Ya, tapi selama ini cukup bagus sinerginya ya. Bukan antara LPKAI dengan KPAI tidak ada persaingan atau apapun, tidak ada ya.
Saya kalau itu tidak sangat tahu dengan LPAI dengan LPAI. Saya itu Komnas Perlindungan Anak. Jadi ada di Indonesia ini Komnas Perlindungan Anak yang didirikan sejak tahun 98, LPAI didirikan tahun 2016, KPAI itu didirikan tahun 2003. Jadi lembaga ini lebih tua adalah Komnas Perlindungan Anak yang punya pengalaman. Dan ini adalah implementasi lembaga yang dimandatkan oleh Konvensi PBB tentang hak anak atas dukungan Badan Dunia Urusan Anak, UNICEF. Seharusnya ini 3 lembaga itu sinergi dengan pembagian masing-masing. Tapi kan nampaknya ada seolah-olah sekali lagi seakan-akan kayak persaingan. Enggak sebenarnya, karena visi dan misinya sama untuk melindungi anak, cuma strateginya yang berbeda-beda. Ya karena pengetahuan kita juga berbeda-beda, semangat kita, keberanian kita juga berbeda-beda, kepentingan kita juga berbeda-beda. Tetapi percayalah Mas Uya, Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia dan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Itu dari Komnas Perlindungan Anak, sehingga dia mampu membuat sebuah gerakan perubahan Indonesia yang seharusnya diikuti oleh lembaga-lembaga itu. Nah, makanya tadi saya setuju sekali yang seolah-olah seakan-akan bersaing, padahal mereka tujuannya sama, tapi caranya strategi berbeda-beda. Nah, sekarang saya ingin membahas ini. Ada seteru Bang Aris Merdeka Sirait dengan Kak Seto soal kasus kekerasan seksual di SPI, ingat kan? Betul. Ya, Bang, ya? Ya, dan Bang Aris juga sempat menyemprot Kak Seto dalam kasus pelecehan seksual di SPI. Ada artikelnya nih. Aris Merdeka Sirait kecewa, sebut Kak Seto bela pelaku kejahatan seksual SMA SPI. Aris Merdeka Sirait sebut Kak Seto membela predator seksual Julianto Eka. Itu memalukan katanya. Nah, Kak Seto klarifikasi lagi katanya soal tudingan bela predator seksual. Sebut Komnas Anak versi Aris Merdeka Sirait ilegal katanya. Nah, ini gimana? Ya, saya kira itu fakta, itu fakta. Bahwa sejak Komnas Perlindungan Anak bersama terlapor melaporkan itu ke Polda Jatim, setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh korban, dan kami menganalisa, Komnas menganalisa dan memastikan dan percaya pada dokumen itu, akhirnya tanggal 29 Mei 2021, saya mengantar 2 dari sekian pelapor itu ke Polda Jatim. Nah, Polda Jatim menerima laporan itu, lalu gelar kasus dan menentukan proses penyidikan. Nah, akhirnya Saudara Julianto yang dilaporkan terlapor itu bersama saya waktu itu Komnas Perlindungan Anak ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya bahwa setelah gelar kasus bahwa diyakini oleh polisi bahwa dokumen dengan 2 alat bukti cukup sehingga Saudara Julianto itu disangkakan. Tetapi ketika dia disangkakan itu melalui lawyer dari Saudara Julianto melakukan prapit, kalah lagi di situ karena dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya bahwa tersangka itu sah. Nah, setelah itu sah, maka ada konferensi pers yang dilakukan oleh Saudara Julianto pada pengacara yang pertama, Pak Wirtus kalau tidak salah. Seto itu bersama lawyernya di situ untuk menjelaskan posisi Julianto yang menjadi tersangka. Di situ sudah kelihatan dia ikut bersama-sama konferensi pers, walaupun itu lewat Zoom dan sebagainya. Itu artinya bahwa kita waktu itu sudah curiga, loh, kenapa dia ikut gitu kan? Padahal dia adalah orang yang seharusnya membela korban. Dia pendek cerita dan seterusnya. Setelah prapit itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, lanjutlah JPU menetapkan terdakwa diancam oleh pasal 81 dari Undang-Undang 23 tahun 2002. Nah, dalam proses persidangan sampai ke sidang ke-21 itu lebih dari 1 tahun, tiba-tiba muncul Saudara Seto menjadi saksi untuk meringankan terdakwa atas inisiasi siapa? Pasti anak inisiasi dari Julianto. Lalu itu disampaikan di pengadilan oleh lawyernya. Nah, artinya dia membantah bahwa dia bukan membela terdakwa, bukan dihadirkan oleh inisiasi terdakwa,
Loh, pertanyaannya hakim sendiri tidak juga mengundang beliau, lalu yang jadi siapa? Dari siapa? Itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Iya. Apa? Itu jadi ketahuan pada saat saya mengklarifikasi itu kepada lawyernya. Lawyer itu mengatakan hidup Mulyadi. Saya pertanyakan, dia sebagai saksi psikolog itu atas dasar siapa, inisiasi siapa? Nah, dari sana menurut keterangan dari informasi yang saya peroleh, sekalipun itu sidang tertutup, ya toh, saya mendapatkan berita bahwa dia adalah saksi dari Julianto sebagai terdakwa. Karena apa? Saya yakini itu pada minggu-minggu sebelumnya sebenarnya dia akan dimintai sebagai saksi ahli pada sidang minggu sebelumnya. Tetapi karena saya ada di persidangan itu, ada di luar persidangan, ya saudara Seto akhirnya dibatalkan untuk tidak melakukan kesaksian. Tetapi ketika saya tidak datang lagi minggu ke depannya, dia datang. Itulah yang terjadi kesaksian bahwa dia katakan bahwa dia seorang psikolog yang tidak menjadi saksi. Lalu siapa yang memanggil? Hakim saja tidak memanggil, apalagi JPU. Nah, itu yang dibantah dia, dan itulah yang saya sebut bohong sehingga saya marah. Kenapa? Yang menurut orang bahwa dia adalah pejuang anak dan sahabat anak, tetapi dia membela predator, kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh Julianto. Dan kasus-kasus sebelumnya, Mas Ujang, dia pernah juga ketika ada, ingat nggak Mas Ujang, kasus EPI, ya, ketika dia datang menemui karena pada saat terjadi kejadian itu anaknya Habib ada di mobil itu, akhirnya dia datang ke sana. Lalu bikin apa dia sebenarnya di situ? Bukan anak tidak perlu dilindungi. Itu loh yang saya mau jelaskan pada saudara Seto tidak bisa membantah bahwa dia juga adalah bagian dari terdakwa. Itu jangan bohong, karena fakta itu. Saya tidak mau menyebarkan informasi yang hoax karena faktanya seperti itu, sekalipun dia bantah. Tetapi netizen tahu persis ada apa di situ. Iya. Nah, sampai di sidang kasusnya Julianto Eka ini, sampai ada poster yang bertebaran gambar Bang Aris dengan tulisan wanted. Ingat tuh? Iya, kita lihat itu. Nah, ya, betul. Dan itu siapa? Ya tentu orang terdekat dari Julianto. Juga pasti ada juga saudara Seto Mulyadi di dalam, karena redaksinya sama seperti tuntutan yang mengatakan saya adalah lembaga ilegal. Siapa yang berhak mengatakan lembaga Komnas Perlindungan Anak ilegal padahal tidak ada keputusan hukum sekalipun? Itu berlebihan, saudara Seto itu, dan menganggap bahwa Komnas Perlindungan Anak miliknya. Itu miliknya masyarakat yang ditetapkan melewat Forum Nasional di tahun 98. Dia itu dia merasa bahwa dia merasa punya milik. Siapa yang memecat saya? Wah, siapa yang mengatakan ilegal? Hukum saja tidak menentukan itu. Itu salah kaprah dan menurut saya adalah statement yang bodoh gitu ya. Apalagi dia sudah menetapkan dia sebagai pembela anak, tetapi dia membabi buta menilai organisasi lain. Urus saja LPAI. Saya akan urus Komnas Perlindungan Anak. Kalau tidak punya legalitas Komnas Perlindungan Anak, pemerintah sudah bubarkan, Mas ya. Tapi sampai hari ini gedung yang saya pakai adalah milik dari Kementerian Sosial dan diberikan hak pinjam bagi kita. Dan bahkan beberapa program itu didukung oleh Kemensos. Paham nggak saudara Seto di situ? Itu jangan melemahkan organisasi lain, tetapi dia tidak mampu mengorganisir atau mengurus lembaganya sendiri. Itu satu. Nah, ada poster-poster yang wanted gitu ya, yang bahwa saya harus diburu dan sebagainya. Saya tidak tersinggung terhadap itu karena itu dilakukan oleh orang-orang terdekat karena panik untuk menghadapi putusan hakim tanggal 7 September minggu depan, Mas Uya. Jadi upaya-upaya dilakukan, apalagi lawyernya selalu mengatakan bahwa ini bukanlah laporan kejahatan seksual yang sesungguhnya, ada pengkhianat di situ, ada yang merekayasa. Bahkan saya dituduh bahwa dengan kasus ini saya akan mengambil alih manajemen SPI untuk menjadi direktur di sana.
lalu kemudian saya mendapatkan uang dari pelapor. Pelapor ini makan aja nggak cukup, Mas Uya. Iya, Ya, iya, dari iya. mana saya dapat uang? Iya, iya, Lalu iya, iya. tuduhan itu, ya dikatakan saya membela predator kejahatan seksual di Jakarta International School. Kapan saya bela? Ya, tapi itu saya wajar saja karena mungkin juga saudara Seto ada di dalamnya. Jangan-jangan dia memberikan informasi, tetapi berlebihan dan terlalu bodoh. Dia sudah usia lansia seperti itu, justru dia membuat satu keadaan yang gaduh, ya. Siapa yang punya kewenangan mengatakan saya ilegal? Bukan saudara Seto. Negara ini, ya, karena sejak didirikan tahun 98 itu atas inisiasi siapa, Mas ya? Atas inisiasi Kementerian Sosial melalui SK 81 tahun 97 dan dapat dukungan dari Badan Dunia Urusan Anak-anak UNICEF, gitu loh. Dan bahkan Komisi 8 pun beberapa kali meminta kita dengan pendapat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya anak-anak. Sampai hari ini tidak ada putusan hukum mengatakan bahwa kita ilegal. Kok bisa-bisanya saudara mengatakan, saudara Seto mengatakan ilegal? Itu adalah satu keadaan, itulah artinya yang mau saya katakan, panik untuk menghadapi, saudara Julianto panik menghadapi putusan hakim yang akan mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum tanggal 7 September. Lawyernya juga masukan yang salah. Bayangkan saya dituduh bahwa dengan merekayasa kasus ini supaya saya bisa menjadi merebut manajemen SPI menjadi direktur. Wah, itu berlebihan dan terlampau bodoh, sekali lagi bahasa saya, terlampau bodoh. Iya. Dan kemarin sempat waktu tuntutan 15 tahun pada Julianto Eka ini, Bang Aris sempat bilang bahwa ini adalah kado untuk Hari Anak Nasional pada saat itu kalau nggak salah ya. Iya, betul. Karena itu bersamaan dengan bulan Juli, Mas Uya, tanggal 23. Sebelum tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional, tapi keputusan tuntutan jaksa penuntut umum itu dibacakan tanggal 20 Juli. Dan patut pada saat itu ketika tuntutannya jaksa penuntut umum maksimal 15 tahun dengan keberatan hukuman dengan restitusi 40 juta, walaupun itu adalah nilai yang tidak patut, gitu ya, dihargai seperti itu, korban-korban kekerasan seksual, lalu kemudian juga dapat disubsidiar dengan hukuman tambahan 6 bulan penjara dengan denda 300 juta. Dan tentu saya kan bahagia karena apa? Karena ini adalah cikal bakal untuk keputusan apakah saudara Julianto bersalah atau tidak bersalah. Tentu saya bangga, ini adalah memang mengapa saya spontan mengatakan hadiah untuk anak Indonesia supaya kasus-kasus serupa itu tidak terjadi, Mas Kuya. Itu semangat saya untuk memberikan pembelaan pada anak-anak, bukan kepuasan pribadi saya, tetapi ini patut dong karena itu bersamaan dengan Hari Anak Nasional, begitu. Iya, iya. Oke. Dan kita akan lihat aja ke depannya bagaimana ya. Betul, Mas Uya. Perkembangan kasus ini. Putusan hakim nanti seadil-adilnya, sehingga ya tadi dugaan predator-predator kejahatan seksual yang mungkin dilakukan oleh saudara Julianto itu dapat hukuman seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hakim. Itulah doa doa saya dan korban, doa anak Indonesia, doa masyarakat yang mendukung pemberantasan kekerasan terhadap anak, termasuk predator dan monster-monster anak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dari kasus ini, walaupun sudah lelah menunggu ini sampai tanggal 7. Harapan saya, biarlah kedaulatan, keadilan itu bergulung seperti air yang mengalir, sehingga betul-betul itu dirasakan oleh korban saat ini maupun korban-korban lain kekerasan seksual di luar wilayah Jawa Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia. Begitu, Mas Uya. Iya. Oke, menarik sekali. Dan Bang Aris, terakhir kita balik lagi ke kasus Verdi Sambo dan Kak Seto, tentang statement Kak Seto, apa pandangan atau harapan dari Bang Aris mengenai sekarang kan kenyataannya bahwa PC Putri ini belum ditahan walaupun sudah jadi tersangka, dan alasan kemanusiaan harusnya bagaimana menurut Bang Aris? Saya kira ya kita harus tunduk dan patuh dalam hukum acara.
Kalau memang Ibu Putri disangkakan dengan pasal 340 yang ancamannya bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman 20 tahun, ya biarkan saja dulu pengadilan memutuskan itu. Baru kita pikirkan bagaimana strategi lewat asesmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk anak-anak dari Ibu Putri. Jadi jangan mendahului sebelum ada keputusan hukum. Itu yang saya tidak setuju. Bukan berarti saya tidak mau melindungi anaknya Ferdi Sambo, bukan. Jangan salah pengertian. Tetap harus dilindungi seluruh anak di belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, oleh karena itulah peristiwa ini, Bunda, saya sedang berusaha menyurati Dirjen Pas supaya diberikan izin untuk bisa bertemu dengan anak-anak yang saat ini dibawa oleh ibunya dalam perkara-perkara tindak pidana yang berbeda. Apakah itu layak dilakukan perlindungan dalam arti menyediakan tempat yang layak, katakanlah seperti penitipan anak di LP tetapi tidak sama-sama tidur dengan ibu ayahnya misalnya, tetapi berlaku secara universal dan berlaku semua, bukan hanya karena anaknya Ferdi Sambo adalah anak seorang jenderal. Jangan begitu. Biarkanlah, berikanlah kesempatan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan asesmen itu setelah ada pelaporan pengaduan dari keluarga Ferdi Sambo ketika dia menghadapi anaknya atau cucunya atau ponakannya itu mengalami kekerasan, baik itu perundungan. Kalau keluarga Ferdi Sambo tidak mampu, ya itu serahkan saja kepada pemerintah. Ada guyon pada saat itu pengacaranya Joshua mengatakan kalau Ferdi Sambo tidak mampu, dia akan mampu mengasuh itu. Itu kan anaknya. Tapi yang terakhir, Mas Uya, jangan beralasan demi kemanusiaan. Karena Ibu Putri saat ini sedang diperiksa bahwa dia diancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan secara berencana. Iya, berencana. Jangan kemanusiaan dari Ibu Putri yang dipertimbangkan, tapi kemanusiaan yang telah membunuh saudara Joshua itu tidak. Jangan dipakai sekali lagi anaknya Ferdi Sambo sebagai alat untuk membebaskan Ibu Putri dari ancaman 40. Iya. Kalau dilihat-lihat juga sekarang kenapa tidak ada Komnas atau apapun, justru atau Komnas apapun itu, Komnas HAM atau yang justru lebih melihat dari sudut pandang keluarga korban ya. Iya, nah itu orang tua Joshua gitu, itu nggak ada yang ngebahas. Iya, ibunya sebagai perempuan saat ini, menurut berita yang saya terima itu stres dan itu sudah tidak lagi mampu mengajar, sehingga guru-gurunya datang untuk memberikan support. Itu kan yang harus dipertimbangkan. Kelompok perempuan juga harus mempertimbangkan itu. Jangan terjebak dengan isu-isu seolah-olah sekali lagi telah terjadi kekerasan seksual. Ini kan belum diputuskan oleh pengadilan. Kenapa kita sudah merekomendasi itu? Bahwa itu ada motif, biarkan itu dibuka di pengadilan. Jangan menggunakan demi kemanusiaan. Orang bisa menangguhkan penahanan di luar tahanan dan seterusnya. Sudah ada hukum acara yang mengatur itu. Diberikan itu kalau tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, kooperatif itu. Jadi bukan ada atas dasar kemanusiaan dan kemudian ada anak balita. Jangan dipakai itu. Jangan bicara kemanusiaan, tetapi kemanusiaan yang saat ini diderita dari keluarga Joshua juga tidak menjadi pertimbangan. Sudah membunuh orang, itu manusiawi nggak membunuh orang sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tapi diri kita mau kita minta supaya dibebaskan demi kemanusiaan. Itu tidak fair. Kalau kita bicara kemanusiaan, harusnya kita mengacu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat. Harusnya itu ya. Iya. Oke. Terakhir, Bang Aris, pesan singkat untuk Kak Seto. Saya kira berhentilah, mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Minta maaf saja kepada publik. Karena publik saat ini sedang melakukan bully terhadap saudara Seto juga. Terbuka saja, mohon maaf sejujur-jujurnya. Tidak ada dusta di antara kita.
kalau memang harus menjadi pembela anak-anak. Berhenti untuk merekayasa, jangan-jangan merekayasa sekali lagi kasus ini. Oke, siap. Oke, Bang Aris. Terima kasih banyak atas obrolan yang menarik pada hari ini. Terima kasih Mas Surya. Tetap mengawal kasus ini. Negara lain. Siap Bang. Ya. Yo. Oke. Terima kasih banyak Bang Aris. Sama-sama Mas Surya. Ya, sama-sama. Salam hormat buat semua rekan-rekan di sana. Ya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Maju, siap. Terima kasih. Saya juga di sini dalam rangka menemani dan mengurusi anak saya mulai sekolah di sini, Bang. Syukurlah itu demi kelangsungan pendidikan hak sebagai hak anak atas pendidikan. Terima kasih Mas Surya. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.